Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 24 Desember 2025 dalam Pekan Khusus Advent. Sebelum kita nanti sore berbondong-bondong menuju ke gereja untuk merayakan malam Natal, kita hendak mengawali hari baru ini dengan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau berkenan menjelma dalam diri Yesus, Putra Manusia. Kami percaya bahwa Dialah Mesias, penebus kami, yang telah berabad-abad Kau janjikan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, tanggal 24 Desember 2025, sebelum nanti malam kita berbondong-bondong ke gereja, diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 79. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Zakaria, ayah Yohanes, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya, seperti yang telah difirmankannya sejak perbekala lewat mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia akan mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberitakan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan mengunjungi kita, supaya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita pada jalan damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita telah berada dan tiba pada hari terakhir masa Advent. Malam ini kita akan memasuki Vigil Natal atau malam Natal. Hati kita dipenuhi sukacita dan pengharapan. Sabda Tuhan yang hari ini kita dengar, diperdengarkan kepada kita Kidung Zakaria, sebuah nyanyian syukur yang lahir dari pengalaman iman yang mendalam, dari ketidakberdayaan menuju pengakuan, dari kebisuan menuju pujian, dari kegelapan menuju terang. Mulut Zakaria terbuka setelah kelahiran Yohanes dan ketaatannya kepada kehendak Allah.
dalam Roh Kudus ia menyanyikan, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya." Di hari terakhir masa Advent ini, Zakaria mengajak kita untuk merenungkan, jika Tuhan telah datang menyelamatkan kita, bagaimana kita menyambut Dia? Dengan syukur, dengan pertobatan, dengan iman yang hidup? Zakaria berkata bahwa Allah melawat umatnya. Natal bukan hanya peringatan sejarah Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, tetapi perayaan Allah yang datang dan tinggal bersama kita hingga hari ini. Ia datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk membebaskan, menyembuhkan, mengangkat manusia dari kegelapan, menuntun kita ke jalan damai. Karena itu, Natal bukan tentang hadiah dan perayaan luar, tetapi tentang hati yang menyambut kunjungan Allah. Zakaria memuji bahwa Allah menepati janjinya kepada Abraham dan umat pilihannya. Artinya, Allah bukan hanya baik, tetapi setia. Di tahun-tahun hidup kita, mungkin kita pernah merasa doa kita lama dijawab, pergumulan terlalu berat, hidup tampak gelap dan tanpa arah. Tetapi Kidung Zakaria mengingatkan, Allah tidak pernah lupa pada kita. Ia bekerja bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Zakaria menyebut anaknya, "Dan engkau anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya." Panggilan Yohanes bukan hanya tugas masa lampau. Advent menegaskan bahwa setiap orang beriman pun dipanggil mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bagaimana caranya? Melalui rekonsiliasi dalam keluarga, melalui saling mengampuni, melalui perhatian kepada yang miskin dan kesepian, melalui doa dan kesetiaan iman. Jika hati kita lembut, dunia di sekitar kita juga ikut disembuhkan. Zakaria memandang ke depan dan bernubuat tentang Yesus. Oleh rahmat dan belas kasih Allah kita, surya dari terbit yang tinggi akan menyinari kita yang diam dalam kegelapan dan kekelaman maut. Yesus datang sebagai terang dunia. Maka Natal berarti tidak ada kegelapan yang terlalu gelap bagi kasih Allah. Tidak ada masa lalu yang terlalu buruk untuk ditebus. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Karena itu, kita menyambut Natal dengan hati penuh syukur, bukan dengan penyesalan tanpa harapan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di ambang pintu Natal yang sebentar sore kita sudah masuki, kita diajak untuk merenungkan Kidung Zakaria. Ia mengantar kita pada 3 sikap iman. Syukur karena Allah melawat dan menyelamatkan kita. Pertobatan dan kesiapsediaan agar kita hidup sungguh mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Pengharapan karena terang Kristus lebih kuat daripada kegelapan manapun. Namun malam ini, ketika kita menunggu malam kudus, marilah kita membuka hati dan berkata, Tuhan, datang dan tinggallah dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam perjuanganku, dalam kombasku, dalam seluruh kehidupanku. Semoga persiapan kita untuk merayakan pesta Natal sungguh-sungguh semakin menghantar kita untuk siap menyambut Sang Putra Natal.
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber keselamatan, kami bersyukur atas sabdamu hari ini. Ia mengingatkan kami akan rahmat, kesetiaan, dan terang kasih-Mu. Engkau datang melawat umat-Mu dan tidak pernah meninggalkan kami. Pada awal hari baru ini, jelang perayaan Natal, bukalah hati kami agar siap menyambut kehadiran Putra-Mu. Jadikan kami seperti Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi-Mu melalui kasih, pengampunan, dan pelayanan kepada sesama. Tuhan, terang hidup kami yang kadang terangi hidup kami yang kadang diliputi kekhawatiran dan kegelapan. Pulihkan hubungan yang retak, kuatkan iman yang melemah, dan hidupkan kembali pengharapan dalam diri kami. Sertai langkah kami sepanjang hari ini, agar segala perkataan dan tindakan kami memuliakan nama-Mu. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat mempersiapkan untuk sebentar kita berbondong-bondong menuju gereja merayakan perayaan malam Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua.